Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Auladi rahimakumullah, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang terbaik, dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah saum di bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap insan yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini jelas puasa adalah kewajiban bagi setiap insan. Namun manusia dalam mensikapi untuk menjalankan ibadah puasa itu berbeda-beda. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia dalam menjalankan puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, saum am. Yang kedua, saum khos. Yang ketiga, saum khusus dan khusus. Jadi Al-Imam Al-Ghazali membagi puasa itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah saum am. Apa itu saum am? Saum am itu adalah puasa pada umumnya, puasanya orang-orang awam. Apa artinya puasa am itu? Puasa am adalah puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan haus, hanya sekedar menahan makan dan minum. Dia tidak memikirkan bagaimana puasa yang benar, puasa yang sesuai dengan syariat. Yang penting adalah puasa. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan kepada umatnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atas, kecuali lapar dan haus. Jadi ketika manusia menjalankan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak memperhatikan hal-hal yang lain yang dapat memberikan pahala puasa, maka puasanya adalah sia-sia. Lalu yang kedua adalah puasa khas. Apa puasa khas? Puasa khas itu adalah puasa istimewa. Maknanya apa? Puasa khas ini adalah puasa yang bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Mereka menjalankan ibadah puasa selain daripada dia menahan lapar, tapi juga menahan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Apa saja? Yaitu seperti menggibah, memfitnah, berdusta dan sebagainya, dia tinggalkan. Inilah yang dinamakan dengan puasa khas. Lalu yang ketiga adalah puasa yang paling istimewa atau yang dikenal dengan puasa khas, khusus lil khusus. Puasa yang dilakukan oleh para nabi dan siddiqin. Artinya mereka berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus,
bukan hanya sekedar menahan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, tapi mereka juga hatinya condong ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya lebih kepada akhirat daripada dunia. Inilah yang dinamakan dengan puasa khusus dari khusus, puasa yang sangat istimewa, yang mungkin di antara kita belum mampu melaksanakan, tapi paling tidak kita mengetahui tingkatan-tingkatan puasa. Hadirin auladi rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa tingkatan puasa yang pernah ulama sampaikan, bahwa puasa itu terbagi menjadi 3, yaitu puasa khas, puasa am, kemudian puasa khas, yang ketiga adalah puasa khusus dan khusus. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, bisa beribadah puasa minimal puasa khas, terlebih lagi puasa khusus dan khusus. Mudah-mudahan kalian, kita semua bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu tausiah singkat yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus buat Bapak pribadi, kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.